أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعد. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. قال أيضا: يحشر المرء مع من أحب. Al-Mukarram Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Ucapan terima kasih pada pengatur acara. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir memeriahkan, memperingati hari atau bulan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu terlimpah pada beliau, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Kita memperingati Maulid sebagai rasa syukur, sebagai rasa bahagia dan senangnya kita wujudnya atau wujud kita lahirnya di dunia, sehingga memperingati Rasulullah harus ada di jiwa bahagia. Kebahagiaan itulah yang kita tanamkan di dalam jiwa. Bahagia itu bukan dengan tertawa, bukan dengan menangis, tapi dengan mengerti, paham dengan asbab wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini seberataan punya nilai, punya harga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada batasan kepada Rasulullah di waktu beliau hidup atau sudah wafat, tidak ada. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Nabi Muhammad itu Rasul Allah, bukan Allah. Apabila mata, apabila beliau sudah wafat, inqalabtum ala aqabikum, kamu
berbalik berpaling ala aqabikum, atas sebelum kamu ketemu sama Rasulullah, sebelum lahir Rasulullah, sebelum adanya Rasulullah. Al-Quran tidak membolehkan adanya Rasulullah lahir sampai seluruh sejarah dan wafatnya sama. Di waktu beliau kita berada sudah wafat, tapi sama, kada boleh inqalab. Di waktu Rasulullah ada, kita kayak sama Rasulullah luar biasa. Itu beliau wafat seolah inqalab, berubah. Sehingga mana memperingati pada waktu ini, pada 14 lebih tahun, 1400 lebih, Rasulullah sudah dari hijrah beliau 10 tahun di Madinah, wafat 13 tahun di Mekah, 10 tahun dakwah, 3 tahun fatrah, wahyu pada turun. Tapi tidak boleh makna ada berubah kepada orang mukmin. Ini cukup jadi dasar kita memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW, menyatakan kita tidak berubah. Ada yang qalabtum ala aqabikum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau pemimpin seluruh, pemersatu seluruh para anbiya wal mursalin. Imamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab bercerita dengan ia punya saudara orang Yahudi, dan Nabi dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi adalah orang Yahudi kepada Umar bin Khattab tentang kelebihan Musa. Maka mendatangilah Umar bin Khattab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya ketemu saudara saya, agama orang Yahudi, cerita kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Tatagayyar wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti tidak senang Rasulullah. Umar bin Khattab rasa salah sih, dan sahabat yang lain sangat takut karena perubahan daripada muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar mengatakan, radina billahi rabba, bil islami dina, bi Muhammadin nabiyan wa rasulah, pasuriya. Maka dilihat muka Rasulullah bersinar kembali, bergembira. Kami ridha dengan agama Islam, ridha dengan Tuhan Allah, ridha dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kemudian Rasulullah berkata, hai Umar, jikalau Musa hidup di zaman kita ini, lama Nabi, ia akan beriman kepada saya, wattaba'uni, dan ia akan menjadi umat saya. Artinya tidak ada pangkat yang tinggi daripada makna pemberian Allah kepada manusia. Nabi dan Rasul tertinggi, tapi seluruhnya di bawahnya. Imamnya satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada ada yang tinggi pada Nabi dan Rasul. Untuk menjadi perbandingan lah, berpikir kita apanya, Mang Nabi dan Rasul, tetap Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
Abah seluruh kehidupan kita. Seseorang menjadi guru berat, jadi guru itu sangat ditakuti. Kita takut menyampaikan, kita tidak mengamalkan. Kita takut menyampaikan kalau bina salah. Sehingga maknanya berat. Tapi Rasulullah abah kita, abah seluruh guru. Wa istu ma'alimah. Saya diutus oleh Rasulullah sebagai guru. Sehingga seluruh guru selama dia mengikut Rasulullah selamat aja. Diberi Allah kekuatan. Asal mengerti abahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal mengerti orang tidak belajar dengan kita, orang tidak berguru dengan kita, tapi gurunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya penyambung lidah, balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang datang dari saya sekalipun satu ayat, satu kalimat. Baru bisa tenang jadi guru. Tapi abah ada bisi Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam abah seluruh pejabat, karena beliau ahli di dalam makna mengurus tentang permasalahan baik urusan raja, urusan hukum. Rasulullah abahnya. Kalau kita sebut pemimpin, masih ada halang antara pemimpin dengan dipimpin. Begitu kita sebut abah, tidak ada terhalang dia, seperti hanya satu. Penerapan Rasulullah SAW sangat ketat apabila makna ada amanah jabatan. Sehingga beliau berkata, hudayal ummal ululun. Apabila seorang pejabat sudah ditetapkan ia punya gaji sebulan sekian, kemudian ia bekerja, diberi hudaya, tunjangan-tunjangan, ululun, itulah korupsi yang sebenarnya. Korupsi sembunyi-sembunyinya itu maling namanya. Korupsi bersama tunjangan yang sudah ditetapkan gaji. Gaji ditetapkan untuk berbuat sesuatu di dalam makna jabatannya. Di waktu mengerja, tapi ada lagi tunjangan. Tunjangan itu gululun di dalam Islam. Itu korupsi yang sebenarnya. Sangat tegasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Irti kan gaji, tak mengurus KTP, asih 5.000, itu namanya hadiah. Begitu lurah digaji, kita kasih 50.000, itu namanya korupsi. Karena gaji itu sudah untuk ia berbuat. Tapi begitu urusan di luar makna jabatannya, itu dinamai hadiah. Yang membantu orang susah, apa urusan susah, tapi bukan permasalahan di dalam makna jabatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam abah seluruh pejabat yang pejabatnya mengerti umarah dengan makna adil dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam abah seluruh orang kaya, saudagar, pedagang, pebisnis, seluruhnya abahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam seluruh kutipan, baik di dalam martabat sejarah atau ulama sufi, Rasulullah Imamul Kul, pemimpin seluruh makna yang jahat di alam semesta. Apa aja yang baik, Rasulullah pemimpin.
Saya tidak mau mengata pemimpin, lebih dekat dengan kata abah. Beliau menyatakan kal walid. Tapi Rasulullah menggaris bagaimana seseorang menjadikan di dalam makna perdagangan Rasulullah sebagai abahnya. Hanya satu, as-siddiq, jujur. Pedagang-pedagang yang jujur dihalau pada hari kiamat ma'azumlatin nabiyyin, serta rombongan-rombongan para anbiya. Artinya tidak ada masalah hidup di mana Allah memberi, tapi Rasulullah dilihat uswahnya ada. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pekerjaannya sampai turun di pertanian, sampai di perikanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buruh pekerja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada imamnya, karena beliau dari bawah sampai ke atas, dari pengembala, pedagang, membantu dagangan orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama mengangkat para perempuan, sehingga abah seluruh perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat tegas menyatakan, ubiba alayya min dunyakum thalas, di ujungnya an-nisa, para perempuan. Perempuanlah yang mengatur tentang, Rasulullah mengatur tentang tata cara perempuan berpakaian, tata bergaul, berkata. Artinya beliau sebenarnya awal orang yang makna dulunya perempuan jauh di bawah kehidupan ini, seolah hina, tapi Rasulullah yang mengangkat. Kita tidak sadar bahwa mereka punya abah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya istri, punya anak perempuan, mereka punya abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ahli ibadah seluruhnya abahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tata cara Rasulullah, beliau mengembangkan makna mastata'tu, beribadah sekuasa kamu, dalam martabat kata sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abah seluruh orang yang maknanya anak yatim. Beliau yang mengangkat tentang permasalahan kehidupan. Apabila seseorang orang tuanya meninggal yang laki-laki, maka ibunya janda, punya anak, anaknya disebut yatim. Anak wa kafirul yatim bil jannah hakaza. Saya dan orang yang memelihara anak yatim, ia di dalam surga. Hakaza. Maka Rasulullah isyarat antara jari tengah dengan telunjuk dekat. Artinya abahnya anak yatim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah abah seluruh orang fakir dan miskin. Penerapan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya beliau sangat seluruh apa yang ada di alam semesta sangat kaya, tetapi penerapannya dengan kata miskin dan fakir. Tidak ada kita di dalam hidup hanya makan dengan air. Di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari remajanya mengenyangkan perutnya dengan air Zam-Zam. Begitu minum air Zam-Zam, ana syab'an, saya kenyang. Artinya di sini maknanya apa saja tingkatan kita, ya orang kaya, orang fakir, perempuan, anak yatim, pejabat, ulama, ahli ibadah, abahnya hanya satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hanya kita sedikit lagi memutar, bahagia atau tidak, senang atau tidak. Itu untuk mengontak kepada ruhaniyah kita dengan ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saja di dunia ini, apabila ada kata senang, suatu saat pasti kita akan bertemu. Bagaimana saja kita, tapi begitu di dalam hati ada kata benci, bagaimana hebatnya orang itu, karena kita benci, tidak akan ketemu. Karena tidak ada unsur pertemuan di dalam ruhaniyah kita, hanya ada kata benci. Agama kita dididik dengan kata mahabbah. Bagaimana kita melihat percontohan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya tahu diri, jangan merasa lebih daripada sahabat. Di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Uhud, beliau dilempar dengan batu, pecahlah bibir beliau, gigi sampingnya lepas, berdarahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya mighfar, topi perang. Itu topi perang punya tali rantai. Karena kerasnya lemparan itu, rantai menembus pipi Rasulullah, tapi tidak luka, tapi tidak bisa dicabut. Berdarahlah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat? Permasalahannya asbabnya, Rasulullah itu ahli strategi perang, komandan peperangan Rasulullah, tetapi anak buah ada menurut, akhirnya bisa oleh musuh dengan makna mengalahkan sementara, tapi tetap Rasulullah pemenang. Yang namanya perang Uhud. Maka Abah, sahabat Rasulullah, Abi Sa'id Al-Khudri yang bernama Malik, melihat Rasulullah luka, dia langsung dengan lidahnya mengucup luka Rasulullah untuk menyetuk darah. Kita punya darah kanta, begitu luka darah kita mencair. Hanya beberapa mili darah yang mencair itu, apabila sudah habis dia mengentak, tidak keluar lagi. Begitu dihisapnya darah Rasulullah, dilihatnya sudah warna putih, tidak hitam lagi, tidak merah lagi. Maka oleh sahabat yang lain, lodahkan olehmu. Ia berkata, saya tidak melodahkan darah Rasulullah, ia talan darah Rasulullah. Kemudian ia meneruskan perang, masih di perang Uhud. Maka oleh Rasulullah SAW, kamu kalau melihat orang yang masih di dunia, dia sudah menjadi penghuni surga. Tuh lihat Malik, bapaknya Abi Sa'id Al-Khudri, sangat cintanya kepada Rasulullah. Darahnya pun sangat suci, tidak ada hukum satu pun mengatakan darah Rasulullah najis. Tapi begitu darah kita najis, darah binatang najis. Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicipta dari nur Allah, darahnya dari nur Allah, kulitnya dari nur Allah, bulunya dari nur Allah, dagingnya dari nur Allah, kulit seluruh yang ada di badannya dari nur Allah. Ini Rasul kita untuk menantapkan di dalam diri cinta kepada beliau. Tidak ada melebihi sahabat. Begitu rantai topi Rasulullah di waktu perang, topi bajah, masuklah ke pipi beliau. Bagaimana sahabat melepasnya?
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ubaidah bin Jarrah. Dua Abu Bakar, di mana ini cara melepas? Lewat Abu Ubaidah, saya saja. Bagaimana cara beliau? Apa langsung ditarik? Tak. Beliau tidak seperti itu karena mahabbahnya kepada Rasulullah. Beliau gigitlah dengan gigi depan beliau rantai yang mengikat di tubuh bajak Rasulullah sampai lepas, dan terlepaslah gigi beliau karena takut rantai mengguris pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat sih. Kita yang baru hidup ini seperti lebih daripada sahabat. Oleh Abu Bakar saya satunya, rupanya dua rantai masuk. Oleh Abu Ubaidah bilang, tidak usah Abu Bakar, saya aja. Gigitnya lagi, terlepas lagi giginya karena sangat kuatnya rantai tulang tepi baja untuk perang. Ada suatu riwayat panah menembus, tapi tidak tembus ke pipi Rasulullah, topinya. Bagaimana melepaskan? Tidak dengan tangan, tapi dengan gigi. Mereka sahabat seluruhnya tidak seperti kita. Namanya sahabat, orang bersahabat, senang sama, susah sama. Tidak ada kata tersinggung, tidak ada kata lebih dan kurang. Apa yang ada sama sahabat. Penerapan Rasulullah dengan sahabatnya, beliau bergaul dengan mereka. Yamshuna fil aswaq, Rasulullah berjalan di pasar, sahabat Rasulullah yang berdagang. Beliau melihat berjalan ke kebun kurma, berjalan dengan sahabat mau ziarah kemana. Penerapan beliau maknanya penerapan di dalam agama yang sebenarnya bersahabat seperti apa. Kalau masih kita ada lihat kawan, ada merasa tersinggung, ada merasa saya akan dihargai, itu bukan sahabat. Sahabat menerima kekurangan. Kita bolehlah di dalam makna bersahabat ini kadang bergaya, kadang ini lebih dari kita, kadang sebenarnya kita merencana ini yang jadi. Tidak apa-apa sih, namanya teman, kawan, sahabat. Ini penerapan di majelis apa diterapkan, sangat indah majelis. Asbab nang pertama hanya menyatukan hati. Waqtasimu bihablillahi jami'a, hendaklah kamu berpegang dengan Al-Quran, agama Allah, jami'a, sama-sama hatinya. Hablullah, Quran dalam makna mufassir. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujud beliau Quran? Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana sih Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Sikungan Rasulullah itu Al-Quran. Karena memang turun kepada beliau. Kalau kita mengerti maknanya seperti terbayang atau seperti rasa ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam makna setiap kehidupan yang hidup, kita akan menjadi mahabbah kepada Rasulullah. Kita saling menghormati, kita saling tolong menolong di dalam makna takwa dan bir kebaikan. Rami lalu. Ini kada rami sebentar berkelahi, sebentar merajuk. Kayak anak kecil umur 2 tahun, kurangnya sudah tua-tua. Majelis kayak ini karena kan masalahnya ada di cinta, saling sikut menyikut kawan kawan. Ada paham tujuan kita ini bukan dunia ini, tujuan kita akhirat dunia. Asbab Rasulullah kita menjadi kaya bedang sana, kaya bersaudara, sabadataan, asbabnya Rasulullah.
Di waktu orang Madinah, dua kabilah yang sangat terkenal, Aus dan Khazraj. Dua-duanya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah bermusuh, musuh bebuyutan, mulai datuk sampai generasinya ada akur. Awal permasalahan disiksa Allah di dalam neraka, kemudian dimasukkan Allah ke dalam neraka. Permasalahan bermusuh. Dan musuh inilah yang mau hancur peradaban dunia. Karena asalnya mengikuti nafsu, ada mengikuti akal. Majelis menghilangkan permusuhan. Bagaimana agar supaya kita menggunakan akal? Tidak ada kata umur, tua dan muda. Orang yang lebih makna ia menggunakan akal itu yang lebih sempurna. Kalau tua tapi kadang menggunakan akalnya, hanya nafsunya, ada artinya, harganya. Maka majelis akan menghapus itu karena sangat berbahaya. Kita lihat sambungan daripada waqtasimu itu. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan, ketika kamu masih menjadi bermusuh. Fa'allaba baina qulubikum, asbab Rasulullah menjadi satu antara Aus dan Khazraj. Percontohannya karena laqad kana fi rasul uswah, percontohan Rasulullah dan masa Rasulullah, sahabat Rasulullah untuk kita penerapannya. Begitu Rasulullah hijrah menjadi satu saudara, rami lalu kada lagi bagus, kada ingat lagi bahari datu makalah, kada ingat lagi. Kita tak satu dengan adanya Rasulullah, la ilaha illallah, gembira sahabat. Bertamu ayah bedang sana, kada ada lagi orang Madinah. Datanglah orang Yahudi. Orang Yahudi senangnya menggunakan nafsu dan kelicikan. Melihat Rasulullah sangat damai dan didukung oleh orang Madinah, iya, dengan akal liciknya kembali seolah mengembalikan luka yang lama. Ditaburlah dengan garam luka itu. Ia hasud ini dan hasud ini, seolah-olah dia yang benar. Terjadi kembali luka yang lama itu timbul. Maka masing-masing mau bermusuh, mengangkat senjata. Tapi Rasulullah di waktu itu sudah hadir. Belum terjadi masalah. Rasulullah berkata, apakah kamu, hai penduduk Madinah, Aus dan Khazraj, lupa Allah memberi satu anugerah yang besar? Kamu yang dulunya bermusuh, yang dulunya tidak tahu benar atau salah, tidak tahu peradaban sama sekali, datangnya wujud Rasulullah, kamu menjadi orang yang baik, tidak mensyukuri ini. Maka mereka berhenti, sadar dengan adanya wujud Rasulullah sebagai pemersatu. Ini perlu diingatlah dalam hidup. Hanya kuncinya satu di hati, mahabbah. Allah la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada jenis iman kecil atau besar kalau tidak ada mahabbah di dalam hati. Mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada sunnahnya, mahabbah kepada agama, mahabbah kepada kaum muslimin, mahabbah kepada orang salih, mahabbah kepada seluruh orang yang lebih dari kita. Jangan diterapkan karena kebencian. Kada ada hasil. Apa hasilnya? Kada ada. Begitu mahabbah, kita sudah melihat. Selama ada mahabbah, orang yang asalnya sangat susah di bidang Allah mudah. Rasulullah SAW apa aja seluruhnya makna susah, baik manusia, binatang atau tempat sekalipun yang namanya alam, hilang kesusahan dengan wujud Rasulullah SAW. Hanya ada wujud mahabbah.
Jangan lupa bumi dan langit ini berhujah dia. Saya lebih tinggi dari kamu, hai bumi, kata langit. Bumi menjawab, saya lebih tinggi. Dia punya alasan bermacam. Malaikat tempat kami bumi, para anbiya tempat kami seluruhnya. Baitul Ma'mur. Tapi begitu bumi berkata, bermula Nabi Muhammad pemimpin seluruh anbiya wal mursalin. Dia lahir di tempat saya, kuburnya tempat saya. Diam itu lagi. Rasulullah belum wafat. Maka langit minta kepada Allah, naikkan Rasulullah sebelum beliau wafat. Maka Isra'ah Rasulullah menjejak dengan tubuh beliau dan roh beliau itu langit. Sehingga sampai soal jawab, karena ada wujud Rasulullah sallallahu kesusahan langit sirna, permasalahan permusuhan berhujah antara langit dan bumi selesai. Hanya satu, waqtasimu bihablillah, berpeganglah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami betul-betul sebaik-baiknya untuk menghilangkan permasalahan di hati. Selama di hati ini masih ada karah, kebencian, tidak arti ilmu, tidak arti amal, tidak arti kedermawanan, tidak arti apa seluruh kebaikan ada di hatinya. Karena begitu kita melakukannya, pasti ada musuh di sebaliknya. Membantu ini pasti ada musuh sebelah. Tapi begitu dengan mahabbah, tidak ada masalah. Dengan makna seolah-olah hidupnya ini memang harus seperti ini. Nah ini yang bahasa kita terpecah-pecah. Dan memang Rasulullah menyatakan kita akan terpecah berkelompok-kelompok dengan 73 kelompok. Satu kelompok saja yang selamat dunia dan akhirat. Anak di dalamnya saya wa ashabi, tapi melewati jalur mahabbah. Allah menyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah, mengakui Allah Tuhan kamu, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mahabbahnya ke Rasulullah. Di dalam Rasulullah mahabbah kepada beliau, mahabbahlah kepada seluruh umatnya, mahabbahlah kepada seluruh. Nah maknanya asal terbitnya daripada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramai pakaian yang kita pakai karena mahabbah kepada Rasulullah, asalnya dari nur Rasulullah, nyaman dipakai. Minuman yang kita minum berasa riguk-riguk karena nur Rasulullah. Makanan yang kita makan berasa kanyang di dalam parut, padas, manis, masam, hamba karena nur Rasulullah. Apalagi tidak bahagia kepada Rasulullah, tidak mahabbah kepada Rasulullah. Di dalamnya seluruhnya hanya satu, hanya disuruh orang mahabbah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diberi 5, belum tidak diberi para anbiya. Kita ngutip yang terakhir saja. Saya diberi oleh Allah syafaat untuk membantu makna syafaat itu. Saya simpanlah syafaat ini. Saya tidak menggunakan di dunia. Pakhabatu, saya simpan yaumul qiyamah, saya gunakan pada hari kiamat. Bagaimana? Selama ada mahabbah di hatinya, saya yang mengeluarkannya dari siksa neraka. Liman la yusyriku billah, selama orang itu kada menyekutukan Allah. Hanya satu, saya jangan bertuhan selain Allah. Rasulullah menitip syafaat disimpan untuk kita karena mahabbahnya ada kepada kita. Sayangnya Rasulullah kepada umatnya, cintanya kepada umatnya, sehingga beliau memilih dunia, tidak memilih yaumul qiyamah akhirat untuk kita. Bagaimana sih tak ada bahagia dengan makna lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sangat bahagia sebenarnya. Cuma itu sedikit demi sedikit terapkanlah di hati. Keseharian berkata, bergaul, terapkan mahabbah, jangan menerapkan kebencian. Walau kita di dalam martabat
apa saja pekerjaan, coba bekerja dengan rasa mahabbah, rami. Biar menunjun aja, tapi rasa mahabbah menunjunnya rami. Yang biar menanam singkong, tapi menanam singkong kayak senang, rami kada berasa. Coba aja pian kayak terpaksa karangannya. Pian hendaknya jadi pejabat sekalinya ada naik-naik, pas jadi petani menanam singkong menyanyarik, ada nyaman, ada mahabbahnya. Apalagi ke ibadah, ini hanya kehidupan sehari-hari. Datang ke rumah, panci disipak, bining jangan dimasak, beresnya kada ada nak dimasak, orangnya kuliah begawi. Nah ini yang diterapkan, kita penerapannya mahabbah. Jadi tidak membeda-bedakan siapapun, karena kita mengetahui seluruhnya ternyata abahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar daripada bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bismillah suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulun secara pribadi minta ridha kepada yang sabarataan, salah khilaf ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.